Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Amalina Rizky, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat kami yang sudah dilakukan pada tahun ajaran 2021-2022 dengan tema pendampingan peningkatan mutu sistem manajerial pada amal usaha Muhammadiyah di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pengabdian ini sepenuhnya didanai oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Adapun permasalahan yang terjadi pada objek yang kami sebutkan atau menjadi tema, yakni yang pertama adanya kualitas manajerial atau kualitas pendidikan tinggi yang jauh di bawah SNDikti atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lalu yang kedua, ya problem yang kedua masih menggunakan sistem tradisional. Dari bentuk absensi, dari bentuk penilaian, KHS, KRS, semuanya tersistem tradisional. Bahkan untuk KRS tidak ada sistematika yang harus diambil oleh atau dipilih oleh mahasiswa. Jadi sistemnya masih sistem paket dan tidak ada mahasiswa yang tidak lulus, semuanya pasti akan lulus, ya, karena ini mengingat adalah perguruan tinggi kecil. Perguruan tinggi ini berada di wilayah Pantura, ya. Problematika yang ketiga adalah tidak tertibnya administrasi, jadi untuk pembayaran SPP ataupun kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen itu tidak ada ketertibannya atau tidak ada disiplinnya, gitu ya. Dan itu tidak dibolehkan di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Seperti yang kita tahu bahwasanya kehadiran perkuliahan minimal 14 kali tatap muka, gitu ya. Dan kehadiran dosen pun sama demikian. Lalu problematika yang selanjutnya adalah tidak menjalankan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan SNDikti, jadi tidak ada kewajiban untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian. Jadi yang terjadi atau yang terlaksana hanya pengajaran saja, tidak ada penelitian yang diwajibkan. Jadi dosen atau tenaga pengajar yang ada di sana melakukan publikasi hasil penelitian itu murni tidak didanai atau tidak disokong oleh perguruan tinggi, ya. Jadi murni dana mandiri. Begitu pula dengan pengabdian. Banyak tenaga pengajar yang melakukan pengabdian itu tidak mandiri, dalam arti masih ikut serta dalam program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa semester 6. Lalu problem selanjutnya terlalu banyak melibatkan dosen tidak tetap. Jadi dosen atau tenaga pengajar yang ada di sana itu cukup banyak, namun yang ber-NIDN yang memiliki nomor induk dosen nasional itu hanyalah 6-7 orang saja. Sedangkan tenaga pengajar dalam list daftar tenaga pengajar yang ada itu lebih dari 13, ya, lebih dari 13. Dan itu banyak yang dari dosen tidak tetap atau dosen terbang atau yang bisa kita sebut dengan dosen luar biasa. Problematika yang selanjutnya adalah tidak melakukan updating kurikulum sesuai dengan SNDikti, yang mana kurikulum itu harus diupdate, harus diperbarui, harus direview minimal 5 tahun sekali, dan itu tidak terjadi atau tidak dilakukan. Selama 40 tahun berdiri, lebih ya, 40 tahun lebih berdiri, perguruan tinggi ini hanya memiliki atau baru memiliki satu program studi. Mungkin karena sistem yang tradisional itu tadi yang membuat mereka belum bisa berkembang. Dan kali ini ada banyak dosen yang 6-7 dosen itu yang usianya masih muda dan mungkin bisa membawa kemajuan. Tapi kita lihat ya dampak ke depannya seperti apa, karena di sana masih banyak
tekanan yang datangnya dari masyarakat, terutama dari para sesepuh dari senior-senior yang ada di perguruan tinggi tersebut. Karena apa? Karena yang muda ingin berkarya, yang muda ingin maju, tetapi yang senior menghambat kemajuan perguruan tingginya. Dalam pengabdian ini, mungkin itu ya problematikanya. Jadi kami, tim pengabdi, ingin melakukan pembaruan, ingin memberikan pendampingan kepada objek untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa menata sistem manajerial sesuai dengan standar nasional, dan itu adalah batas minimal. Adapun metode pelaksanaan, kami melakukan workshop. Ya, untuk pertama kali kita melakukan workshop, memberikan pengetahuan kepada seluruh tendik, seluruh tenaga pengajar, LB maupun tetap, terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi, di mana sistem manajerial sebuah perguruan tinggi harus mengikuti, harus tertata sesuai standar nasional. Kami melakukan workshop selama 1 hari, dan setelahnya kami melakukan pendampingan. Pendampingan yang terjadi atau yang sudah kami lakukan salah satunya adalah membantu objek pengabdian untuk menyusun pelaporan akreditasi, pelaporan institusi, dan juga pelaporan program studi. Dan kami juga membantu untuk membuatkan atau menatakan standar penjaminan mutu internal agar mereka memiliki batasan atau memiliki target bagaimana mereka harus menjalankan sebuah perguruan tinggi. Adapun hasil dan juga pembahasan dari pengabdian ini, yang pertama adalah lembaga mulai menata ulang peraturan dan juga kebijakan yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, perlu adanya workshop tersendiri yang lebih spesifik dalam materi dan metode yang dilakukan. Jadi ada workshop yang mungkin lebih detail, misalkan untuk workshop penulisan buku ajar atau workshop untuk publikasi artikel secara nasional maupun internasional, itu mungkin bisa dilakukan dan lebih materinya lebih diperbanyak lagi untuk memahamkan unsur tridharma. Yang ketiga adalah perlu diupayakan melakukan pembinaan dan juga pendampingan secara berkelanjutan agar lembaga dapat memahami proses secara bertahap dan juga disesuaikan dengan kemampuan sumber dayanya. Jadi kita harus memajukan atau kita harus menjalankan lembaga ini secara terencana, tertata, dan kita juga harus menyesuaikan itu semua dengan sumber daya yang ada. Jangan terlalu memaksakan sumber daya, karena terkadang kalau kita tidak melihat ke dalam terkait dengan sumber daya internal kita, maka kita juga akan yang kewalahan atau kesulitan untuk menjalankan program atau proker-proker yang sudah direncanakan. Yang keempat adalah perencanaan sebelum melakukan kegiatan perlu ditekankan dan diperjelas kembali agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sempurna serta lebih tersentral atau terpusat. Yang selanjutnya perlu diberikan ruang dan waktu tersendiri bagi lembaga untuk dapat menentukan peraturan dan juga kebijakan sesuai kemampuan lembaga. Yang terakhir, lembaga perlu diingatkan untuk menata budaya, aturan kebijakan sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditentukan oleh negara atau secara nasional dengan mengadaptasikan kriteria 9 dalam proses akreditasi agar saat melakukan pengajuan akreditasi lebih mudah untuk dilaporkan karena segala sesuatunya telah sesuai dengan SN-Dikti. Kesimpulan, pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap SN-Dikti sudah cukup baik, namun masih perlu kerja keras untuk mewujudkan mutu yang ideal. Hal ini terbukti pada motivasi mereka untuk mewujudkan lembaga tinggi, lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kualitas dan mutu sesuai dengan standar nasional.
Kesimpulan yang kedua adalah untuk merubah budaya, maka diperlukan tenaga yang lebih untuk mengajak seluruh jajaran atau SDM yang ada di dalamnya mengikuti aturan yang telah dibuat oleh SNDT. Nah, ini PR besarnya ada di sini. Karena SDM pada lembaga tersebut masih belum bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan budaya yang terbaru dan juga lebih modern. Ini yang menjadi PR besar ya. Jadi untuk membawa SDM untuk memahami standar atau aturan secara nasional itu juga tidak mudah karena di sana banyak yang masih pemikirannya terlalu tradisional. Adapun beberapa saran yang bisa tim pengabdi berikan kepada objek. Yang pertama adalah mengadakan workshop yang serupa, tapi lebih pada tingkat lanjutan dan lebih sifatnya pendampingan dan juga supervisi. Yang kedua adanya berkesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini secara berkala sehingga sustainability kegiatan dapat diketahui dan juga terekam. Diharapkan tahun mendatang budaya dan penerapan kebijakan lebih baik daripada tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil dari pengabdian yang kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi lembaga, bagi UMG, bagi saya pribadi, dan juga bagi objek yang kami dampingi. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.